Film diawali dengan suasana liburan 4 orang sahabat di El Matador Beach, Spanyol. Mereka ketawa ketiwi, minum-minum alkohol, dan sedikit berbuat konyol. Mereka adalah Amy dan pasangannya, Zach serta Lauren. Maju ke 5 tahun kemudian, di pinggir pantai di kota Meksiko, Amy yang kini telah menikah sedang bersama suami dan anaknya berkendara menuju pantai. Dan kemudian, mobil Amy disalip motor temannya, yang ingin berlibur juga. Rupanya itu adalah Lauren dan Zach. Mereka berempat berkumpul kembali untuk liburan bersama setelah 5 tahun berlalu. Zach dan Lauren berbahagia melihat Amy sudah punya anak. Mereka mencium dan menggendong anak Amy. Selanjutnya mereka berempat melewati dermaga menuju kapal Godspeed. Ketika melewati dermaga, Amy kelihatan tegang, dan terlihat punya fobia air. Sampai di kapal, pas buka pintu kamar, udah ada dan yang lagi bergumul di bawah selimut sama pacarnya yang bernama Michele. Dan mereka berenam pun pergi berlayar ke tengah laut untuk bersenang-senang. Kapal melaju ke tengah laut, dikemudikan oleh Dan. Zach yang pengen udut, dilarang sama Dan. Meskipun protes, tapi tetap aja dilarang udut. Sementara Amy dan suaminya ada di kamar menidurkan Sarah, anak mereka. Dan mereka berenam pun berpesta, minum dan berdansa di tengah kapal Godspeed yang melaju kencang menuju tengah laut. Lauren berdiri di ujung kapal, sambil melebarkan tangannya. Bergaya film Titanic. Yang lain masih sibuk berdansa dengan pasangannya masing-masing. Setelah berjemur sebentar, sebagian lompat ke laut untuk berenang, sementara Amy dan Dan ngobrol di kamar. Rupanya mereka dulu sempat pacaran. Dan masih berusaha ngerayu-rayu Amy supaya bisa wik-wik. Amy cerita ke Dan, kalau dia punya trauma sama air. Hal ini malah jadi bahan ledekan Dan. Dan malah lepas kontrol, dan dia menggendong Amy kemudian menceburkan diri ke laut. Amy yang takut, teriak-teriak gak karuan. Sampai nyebur di laut, Amy hampir pingsan, saking takutnya. Amy yang masih gak sadarkan diri, dipeluk sama suaminya. Sementara yang lain baru nyadar kalau mereka belum menurunkan tangga. Alhasil, mereka gak bisa naik ke kapal. Inilah akibat ulah dan yang gak kekontrol. Amy dan suaminya khawatir tentang Sarah yang ditinggal sendirian. Sementara yang lain mencoba naik ke kapal dengan meraih bendera. Tapi usaha mereka sia-sia. Kepanikan mulai melanda, ada sesuatu yang menyentuh kaki Michele, dia menyangka itu adalah hiu. Tapi setelah dicek sama Dan, gak ada hiu sih. Mereka berenam mulai berantem, semua nyalahin Dan. Kenapa punya kapal mewah, tapi otak gak dipakai? Dan bolak-balik minta maaf, dan mulai risih. Jadi dia menjauh sebentar. Sarah yang sendirian di kapal, masih tertidur pulas. Amy dan suaminya tetap berusaha menjaga optimis kalau mereka bisa kembali ke atas. Sementara itu, Michele semakin panik karena kakinya kram dan tidak bisa digerakkan. Karena khawatir bakal tenggelam, dia berusaha merebut pelampung yang dipakai Amy. Lauren berusaha menenangkan Michele dengan memanjatkan doa kepada Tuhan, agar Michele tetap tenang. Yang lain juga mengatakan, meskipun dia bukan orang suci, tapi dia percaya ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur semuanya, kalau enggak mereka akan kacau. Dan mereka berharap, kekuatan besar itu terjadi pada mereka saat ini. Waktu terus berlalu, matahari semakin terik. Membuat mereka semakin kehausan. Air di mana-mana, tapi mereka gak bisa minum air laut, karena pasti tambah kehausan. Mereka mencoba mencari peluang lain untuk naik, dengan berenang berkeliling kapal. Tiba-tiba telepon Zach berdering. Telepon itu ada di jaketnya yang tergantung di pinggir kapal.
Zach berhasil meraih jaketnya dan mengangkat telepon yang berasal dari Erika, anaknya. Namun karena kepanikan dan ketidakmampuan mereka mengontrol diri, kesempatan itu pun sirna. Zach dengan emosi melempar handphone ke laut karena sinyal lemah. Tiba-tiba terlintas ide dari Dan. Dia ingin membuat tali dari baju dua yang dipakai. Dia minta semua melepas bajunya untuk dirangkai menjadi tali. Setelah selesai membuat tali, mereka berusaha melemparkan tali itu ke atas kapal untuk mengkaitkannya. Berulang kali dicoba, tapi tidak membuahkan hasil. Zach yang berusaha naik memanjat tali, hampir berhasil meraih pinggir kapal. Naas, karena terlalu licin, dia kembali terjatuh. Sementara itu, James yang berusaha mencari besi di dasar kapal, tertimpa kesialan. Kepalanya membentur kapal karena derasnya air laut. Hal ini mengakibatkan pendarahan otak. Zach yang stres, menancapkan pisau berkali dua ke lambung kapal. Dan berusaha mencegahnya. Namun naas, pisau justru menusuk perut Zach. Kondisi semakin kacau. Zach yang terluka mulai kehabisan darah. James yang terbentur kepalanya, terus mengucurkan darah dari telinga, sedangkan Michele telah tewas tenggelam. Zach yang tidak kuat menahan luka di perut, akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan Lauren. James mulai emosi dan menumpahkan kemarahannya kepada Dan. Akhirnya Dan mengaku kalau kapal pesiar ini bukan miliknya, tapi minjem dari teman. Lauren melepas jasad Zach dengan derayan air mata. Dan Zach pun tenggelam. Lauren yang bermental baja, tidak mau mati diam saja berenang dua di tengah laut. Dia berusaha mencapai daratan dengan berenang. Sementara itu, bel bayi mulai berbunyi. Yang berarti Sarah sudah terbangun dari tidurnya dan mulai menangis. Sarah terus menangis, Amy dan James semakin panik mendengar tangisan Sarah. Kondisi James semakin buruk. Mereka berdua saling menguatkan agar tetap bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang. Menjelang malam, hujan turun. Mereka tinggal bertiga yang masih hidup, yaitu Dan, Amy, dan James. Mereka minum air hujan untuk menghilangkan dahaga. Sementara itu, Sarah terus menangis dengan keras di kamar, membuat Amy semakin gelisah. Kondisi James semakin memburuk. Amy berusaha memberikan semangat terus-menerus sambil memegangi kepalanya. Namun pada akhirnya James pun tewas. Dengan tangan berdarah dan menancapkan potongan kaca ke lambung kapal agar Amy dapat naik di badannya. Akhirnya Amy bisa meraih tali kapal dan naik ke dek kapal. Amy langsung ke kamar dan memeluk Sarah. Sementara itu Dan masih berenang di laut dan terlihat bingung dengan tatapannya yang kosong. Setelah bertemu ibunya, Sarah yang sedari tadi nangis meraung-raung jadi tertidur pulas. Sementara itu, Dan yang terlihat depresi masih mengapung berenang di laut dan dia semakin menjauh dari kapal. Amy berteriak memanggil Dan melemparkan pelampung ke arah Dan. Agar Dan meraihnya, namun Dan memilih untuk mati tenggelam. Akhirnya sebuah kapal nelayan menghampiri Amy dan menyelamatkan Amy dan Sarah. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.